Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, akhir-akhir ini kita banyak melihat bahwa banyak guru-guru spiritual, tokoh-tokoh agama yang flexing, memamerkan kondisi kemampuannya, kondisi pencapaiannya. Nah, ini tidak salah, cuma memang era zamannya seperti itu. Yang perlu diwaspadai adalah kita sebagai orang awam harus cerdas. Mengapa spiritual dan ketuhanan ini dijadikan bisnis atau ladang bisnis bagi mereka? Itu karena banyak orang yang sedang mencari jalan kebenaran atau religi ataupun spiritual yang belum tahu persis tentang apa itu spiritual. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, dimanapun penjenengan berada, semoga penjenengan selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang melimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulur semua yang selalu mendukung channel ini agar terus berkembang. Karena dukungan penjenengan sangat berarti dan sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sekali. Maka dari itu ayo kita bahas tentang banyaknya sekarang ahli-ahli spiritual, guru-guru spiritual, dan pembesar-pembesar agamawan atau ulama atau ustadz atau pendeta ataupun romo, banyak yang flexing. Flexing itu memamerkan keberhasilannya atau pencapaiannya, bahkan mungkin harta bendanya. Itu karena apa? Karena religi ini sudah dijadikan industri atau ladang pekerjaan bagi mereka. Dengan menjual nama Tuhan, dengan menjual nama Allah, mereka bisa mengeruk pundi-pundi kekayaan. Sama saja bagi guru-guru spiritual juga demikian. Tidak banyak bagi guru spiritual yang flexing memamerkan harta. Tidak salah, tidak ada yang menyalahkan dan tidak ada yang iri dengan keberadaan mereka. Cuma satu yang perlu diingat, raihlah keberhasilan, raihlah kemampuan, raihlah harta benda penjenengan itu dengan jalan yang benar, bukan jalan yang mengakali atau membodohi masyarakat. Contohnya, banyak sekali seminar atau meditasi tentang pembukaan cakra. Di mana saja ada itu. Juga banyak sekali meditasi untuk law of attraction. Jadi biar cepat kaya. Padahal kalau kita sadari, untuk cakra setiap manusia itu sudah terbuka.
Kalau cakra itu tidak aktif, maka orang tersebut mati. Karena secara tidak kita sadari, baik kita tidur, baik kita melakukan pekerjaan apapun, beraktivitas apapun, itu mengaktifkan cakra kita. Yang perlu kita kendalikan, kita murnikan adalah cakra-cakra yang dominan, yang terlalu aktif. Misal, cakra dasar. Cakra dasar itu adalah energi untuk membangkitkan energi Kundalini atau energi dasar manusia. Kalau cakra dasar ini terlalu dominan, menguasai cakra-cakra yang lainnya, lebih dominan dari cakra-cakra yang lainnya, maka yang ada orang itu akan hiperaktif. Selalu bergerak ke sana ke sini, aktif sekali. Dan bahkan untuk mengerem keaktifannya itu sangat susah. Nah, itu contoh kalau yang cakra dasar terlalu aktif. Kemudian yang kedua, cakra sek terlalu aktif. Maka orang itu akan sibuk mencari teman ke sana ke sini, mencari koneksi ke sana ke sini. Ingat, cakra sek bukan hanya tentang hubungan suami istri, tapi cakra sek adalah komunikasi, interaksi dengan orang lain. Ujung-ujungnya apa? Mencari nama, mencari jabatan, mencari pujian, mencari perhatian orang lain. Ini adalah ketika cakra seks yang dominan. Nah, itulah contoh dulu. Tapi sekarang banyak sekali itu dijadikan bisnis. Dijadikan bisnis. Lalu contoh berikutnya tentang law of attraction, penjenengan ditawari ikut meditasi ini maka penjenengan akan kaya dalam 1 minggu, 2 minggu, instan. Saya melihat dari 100% orang yang ikut itu tidak berhasil. Dan nanti kalau tidak berhasil, maka akan dicari alasan yang lain untuk tetap mengikuti program-program yang dia berikan. Ini banyak sekali terjadi. Nah, ini dari segi ahli-ahli spiritual. Juga ada ahli-ahli meditasi. Banyak sekali. Kemudian untuk ahli-ahli agama, dengan menjual pahala, dengan menjual sedekah, dengan menjual surga dan neraka, peraturan-peraturan, dalil-dalil yang begitu mengikat, begitu banyaknya, maka mereka mendapatkan pundi-pundi harta. Dan ini tidak hanya di agama tertentu, tapi di semua agama. Nah, sedulur, di dunia ini ada 4.500 agama. Dengan menyebut nama Tuhan yang berbagai macam-macam. Dan padahal kita tahu Tuhan dan manusia adalah lebih dulu manusia daripada Tuhan. Karena kata Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Lalu bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak menjadi korban? Bagi orang-orang yang memanfaatkan untuk spiritual maupun untuk agama, dijadikan ladang bisnis bagi mereka. Yang pertama, kita harus membersihkan pikiran, menjernihkan pikiran. Hubungkan selalu dengan logika dan nalar. Itu kunci yang utama.
Lalu kedua, introspeksi dalam diri. Dengan mengetahui kekuatan dan kekurangan dalam diri kita masing-masing, maka kita akan tahu untuk menyikapi hal-hal atau kejadian atau kasus-kasus yang menimpa kita, maka kita akan bisa menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dengan bahagia, kepasrahan, dan energi syukur yang ditinggikan. Ingat, seperti di tabel Stephen Hawking, ketika kita dengan energi syukur yang tinggi, ketika kita dengan kebahagiaan yang tinggi, maka level kesadaran kita akan semakin tinggi. Dan kalau level kesadaran kita semakin tinggi, maka yang terjadi, kita akan mencapai abundance, kesejahteraan, kemakmuran. Dan itu yang dicari semua orang. Jadi mudah, sedulur. Itu hanya 3 yang pokok. Di samping kita jangan mudah terpengaruh, itu wajib. Kita harus menggali lebih dalam, kita harus mengolah dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita jernih, jangan di saat pikiran kita keruh. Contohnya ketika panjenengan mengikuti meditasi Law of Attraction, di saat panjenengan dikejar-kejar hutang, di saat panjenengan dikejar-kejar kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, maka niscaya Law of Attraction akan berhasil. Karena apa? Ada penolakan dalam diri. Contohnya ketika kita berharap minggu ini saya dapat uang 1 miliar, selalu ada, entah itu dari telinga, entah itu bisikan dari mana, yang mengatakan, mana mungkin, kamu kan gak kerja, mana mungkin, dari mana. Nah itu karena sumber dari pikiran kita yang sedang crowded, pikiran kita yang sedang depresi, banyak tekanan. Maka yang perlu adalah menurunkan frekuensi tadi. Pikiran dari frekuensi turun dulu. Kalau sudah turun, tenang, baru lakukan Law of Attraction. Dan ingat, sedulur, panjenengan punya hutang, panjenengan gagal dalam bisnis, panjenengan gagal dalam kehidupan. Yang terjadi, yang bisa menyembuhkan adalah panjenengan sendiri. Bukan orang lain dengan seminar, dengan meditasi, dengan ini, bukan. Tapi diri panjenengan sendiri. Ini adalah kunci yang utama. Yang bisa bangkit dari kegagalan adalah panjenengan sendiri. Dengan cara panjenengan sendiri. Dan tidak ada cara yang sama diterapkan untuk semua orang. Jadi masing-masing punya cara sendiri. Jadi demikian, sedulur, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit dari video saya ini semoga dapat mencerahkan panjenengan semua dan tidak mudah tertipu oleh gelombang arus perkembangan zaman. Dari kata saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.